Halo, welcome to my channel. Pada video kali ini, aku akan membagikan tips untuk kalian para pencari kerja yang sedang melamar kerja dan akan menghadapi sesi interview. Jadi sebelum kalian dapat panggilan interview, pastinya kan kalian sudah memberikan CV ke perusahaan-perusahaan yang memang akan kalian lamar nih, dan CV itu memang harus dibuat semenarik mungkin ya, agar para interviewer ini tertarik untuk manggil kita interview. Nah, apabila kita sudah dijadwalkan untuk interview, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan ya. Jadi kalau sekarang kan memang masa pandemi, kadang untuk interview itu kita ada menggunakan virtual, biasanya tuh lewat Zoom atau Gmeet. Kadangkala ada juga yang memang harus datang offline gitu ya. Nah, untuk interview yang menggunakan virtual nih, entah itu Gmeet atau Zoom, itu yang pertama pastikan kalian itu open cam. Jadi walaupun si interviewer ini dia nggak buka camnya, tapi kalian sebagai orang yang diinterview itu wajib banget nih open cam, agar si interviewer ini bisa ngeliat nih ekspresi wajah kalian gitu ya. Kemudian yang kedua itu pastikan kalian cari tempat yang sepi. Itu tinggal dikasih tahu aja ke orang-orang rumah nih, saya mau interview nih dari jam segini sampai jam segini, tolong ya nggak usah berisik dulu gitu. Terus cari ruangan atau tempat yang kira-kira nih nggak ada orang yang lalu lalang ya, jadi nggak lewat-lewat di belakang kalian, karena itu kan akan ganggu sesi interview. Jadi biar kalian juga fokus menjawab pertanyaan, jadi cari tempat yang sepi. Kemudian yang selanjutnya itu pastikan kalian berpakaian yang sopan, yang pantas lah ya. Terus jangan lupa juga beres-beresin tuh muka. Yang cewek bisa mungkin make upan sedikit, yang cowok ya sisiran lah, pokoknya yang penting rapih gitu. Jangan muka-muka bangun tidur banget, karena kan biasanya kita kalau kebiasaan WFH itu kan jarang mandi juga ya. Jadi itu penting karena kesan pertama itu penting banget. Nah, kalau seandainya kita interview itu dijadwalkan harus offline, harus tatap muka, maka kalian harus memperhatikan apabila kalian misalnya naik motor atau naik kendaraan umum, itu pastikan kalian bawa ganti baju ya, baju ganti. Kenapa? Karena kalau misalnya kita keringetan nih, kemudian kita datang ke satu ruangan di mana kita akan interview, terus kita baunya nggak enak, entah itu bau keringet atau bau matahari, itu kan akan ganggu ya. Si interviewer pasti udah ilfeel duluan gitu loh. Jadi better kalian kalau memang harus ganti baju aja, jangan lupa pakai pewangi yang baunya enak ya, jangan yang baunya terlalu nyengat, itu juga ganggu gitu. Jadi sempatkanlah kalian ke kamar mandi untuk ngeliat nih di cermin bahwa memang sudah nggak ada gangguan lah di muka kita, yang ada kotoran-kotoran. Terus yang cewek bisa touch up juga, jadi kan enak nih ketemu sama interviewernya dalam kondisi rapi, bersih, wangi gitu. Kemudian selanjutnya usahakan dalam kemudian pastikan juga sebelum kalian datang interview, kalian research dulu nih perusahaan tempat kalian akan interview, itu backgroundnya seperti apa, dan posisi yang kalian lamar itu job desk-nya seperti apa. Jadi pastikan juga memang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Selanjutnya kalau misalnya ditanya, biasanya itu selalu ditanya kenapa kamu ingin resign dari perusahaan sebelumnya. Selalu jawab yang positif, nggak boleh sama sekali ngejelek-jelekin, entah itu ngejelekin perusahaan sebelumnya atau ngejelekin rekan kerja atau atasan, dan itu jangan banget deh. Beri kesan yang positif, tapi juga jawabannya jangan yang terlalu kayak ya saya butuh tantangan baru lah, aduh itu terlalu formatif banget. Jadi bicaralah jujur. Misalnya kalian memang benar-benar butuh kenaikan level gitu, atau kalian tidak cocok dengan job desk pekerjaan sebelumnya, itu pokoknya yang realistis aja. Interviewer itu akan lebih seneng dengerin sesuatu hal yang lebih realistis. Kemudian kalau kalian ditanya nih misalnya pekerjaan sebelumnya itu ngerjain apa, atau misalnya
Kalau kalian diberikan test case tertentu untuk menjawab itu, jangan berbelit-belit, langsung to the point aja, berikan deskripsi yang jelas, nggak usah pakai bahasa yang terlalu sulit dimengerti, biar interviewernya juga tahu arah pembicaraan kalian ini mau kemana gitu kan. Nggak usah terlalu panjang, kecuali mereka menanyakan lebih lanjut detail dari yang sudah kalian sampaikan, seperti itu. Terus kalau yang untuk interview tatap muka nih, itu juga kalian better pastiin bawa kopian CV ya, karena mungkin bisa jadi yang menginterview itu kan ada beberapa orang, dan kadang kala memang ada beberapa orang itu yang menginterview itu dadakan, jadi nggak sempet baca CV-nya, nggak sempet ngopi, jadinya ya udah kalian bisa sediakan CV-nya seperti itu. Selanjutnya, misalnya kalian diberikan sesi untuk bertanya, itu jangan dilewatkan. Kenapa? Karena ini penting sekali. Selain si interviewer itu pengen tahu tentang kita, pastinya kita juga pengen tahu apa aja sih yang misalnya contohnya ya, kita minta untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu pastikan job desk yang mereka minta itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga pastikan benefit-benefit yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi jangan sampai kalian sudah diterima dan ternyata benefit itu tidak cocok gitu. Nah, pada saat sesi tanya jawab, seringkali kita dihadapkan sama pertanyaan si interviewer mengenai kemampuan kita terhadap suatu bidang. Nah, kalau memang kita menguasai bidang tersebut ya nggak ada isu sih, nggak ada masalah, kita tinggal jawab aja. Tapi pada saat bidang tersebut memang tidak kita kuasai, itu PR kita sih, itu tantangan kita gimana caranya kita meyakinkan mereka untuk bisa terima kita gitu kan. Nah, saran saya sih jujur aja, kalau memang kalian tidak menguasai atau belum menguasai, dijawab aja memang belum menguasai, tapi kalian mau belajar gitu. Jadi pada saat nanti kalian sudah diterima, itu kalian harus buktikan bener-bener belajar gitu loh untuk hal-hal yang memang belum kita kuasai, agar si interviewer ini tidak kecewa nantinya pada saat kita sudah masuk dan diterima bekerja. Selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah gesture tubuh kita. Jangan sampai nih pada saat kita interview, kita lagi tanya jawab, itu biasanya kan ada orang yang mungkin saking groginya atau saking panik atau kebiasaan aja sih, itu goyang-goyangin kaki, dan itu tuh annoying banget gitu. Jadi tetap sikap tubuhnya itu tenang. Tahu sih grogi udah pasti, tapi usahakan tetap tenang. Kita lihat mata orang yang mau interview kita. Jadi jangan sambil lihat ke atas, lihat ke bawah, apalagi lihat kanan kiri, itu tuh agak-agak nggak sopan ya. Nah, kalau misalnya untuk yang menggunakan virtual dan kalau interviewernya ini tidak menyalakan kamera, udah kalian lihat aja ke arah kamera. Pokoknya anggap saja memang lagi bertatap muka. Itu kan akan lebih enak dilihat, lebih sopan juga gitu. Itu juga salah satu poin penting dalam melakukan interview. Oke? Nah, good luck buat kalian yang akan menjalani sesi interview. Semoga tips yang saya tadi sampaikan itu berguna untuk kalian ya. Oke, thanks for watching.